kembali lagi nih dengan saya Faradil Aulia di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai makna Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 64. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut. Nah, sebelum masuk ke materi, kita review sedikit ya materi pada video sebelumnya, di mana menjelaskan definisi Al-Quran. Nah, Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, langsung saja makna Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 54, di mana dalam surah ini menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, dan pemimpin-pemimpin kita. Ketaatan ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Orang yang taat kepada Rasulullah SAW pada hakikatnya ia juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun perintah Rasulullah SAW yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengikuti ajaran Al-Quran, sedangkan taat kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sebagai orang yang beriman, wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada ulul amri meliputi ketaatan baik pada pemerintahan maupun para ulama. Nah, selanjutnya makna Quran Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 64. Nah, pada surah ini bermakna yaitu Nabi Muhammad SAW diperintahkan olehnya untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang benar dan salah. Al-Quran menjadi tuntutan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat atau kebaikan bagi semua orang. Sebagai kesimpulan, kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai tuntutan Al-Quran. You don't even